Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10 bab 3 pertemuan 1. Adapun materi pelajaran kali ini adalah kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, perhatikanlah dulu gambar. Tahukah kalian gambar apakah itu? Ini adalah salah satu gedung lembaga negara. Gedung tersebut adalah gedung MPR atau DPR Republik Indonesia yang merupakan tempat para wakil rakyat yang sering kita sebut anggota DPR. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia. B. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur. Sistem politik di Indonesia merupakan sebuah kajian politik yang menarik untuk dipelajari. Sistem politik terbentuk dari dua kata pengertian, yaitu sistem dan politik. Pengertian sistem dikemukakan oleh dua orang tokoh. 1. Menurut Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. 2. Menurut Rusadi Kanta Prawira, sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen, unsur komponen atau bagian yang banyak tersebut berada dalam keterikatan yang kait-mengkait dan fungsional. Dari kedua pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari unsur-unsur pembentukannya, baik yang berupa input atau masukan, ataupun output atau hasil yang terdapat dalam lingkungan, dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Dari pengertian sistem dan politik, beberapa ahli mendefinisikan tentang sistem politik. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. David E. Aston menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. B. Robert A. Dah
menyimpulkan bahwa sistem politik mencakup pula yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Plano mengartikan sistem politik sebagai pula hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Di Rusadi Kanta Prawira berpendapat bahwa sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Dari beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pada hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Dengan demikian, sistem politik yang berjalan tidak akan terlepas dari keseluruhan unsur-unsur suprastruktur dari suatu negara. Dalam menjalankan sistem politik, dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Struktur politik merupakan apa yang dimaksud suprastruktur politik. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik, penggerak politik yang bersifat formal. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas, terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kumpulan-kumpulan kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Infrastruktur politik diklasifikasikan 4 kekuatan sebagai berikut. A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. B. Kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun
atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. C. Kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang, susunan, dan kedudukan. Aturan dalam konstitusi dijabarkan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 4. Presiden atau Wakil Presiden. 5. Mahkamah Konstitusi. 6. Mahkamah Agung. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara. 8. Lembaga negara di atas merupakan kekuatan utama dalam suprastruktur politik negara kita. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Secara garis besar, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. A. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggota MPR pada periode 2009-2014 dan 2014 sampai 2019 berjumlah 692 orang.
Anggota DPR terdiri dari 560. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi negara. Sejak Undang-Undang Dasar Negara kita diamandemen, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Semua kedudukan lembaga negara adalah sama atau sejajar. D. Tugas dan wewenang MPR. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Presiden. A. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Syarat-syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kekuasaan presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Membuat undang-undang bersama DPR pasal 5 ayat 1 dan pasal 20. 2. Menetapkan peraturan pemerintah pasal 5 ayat 2. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara pasal 10. 4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR pasal 11. 5. Menyatakan keadaan bahaya pasal 12. 6. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 13. 7. Memberikan gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA pasal 14 ayat 1. 8. Memberikan amnesti abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR pasal 14 ayat 2. 9. Memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan pasal 15. 10. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden pasal 16. 11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara pasal 17. 12. Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara pasal 23. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 560 dipilih melalui pemilu pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. B. Fungsi DPR adalah 1. Fungsi legislasi, yaitu fungsi untuk membuat undang-undang. 2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi untuk menetapkan APBN. 3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi mengawasi tindakan pemerintah baik melalui ratifikasi perjanjian, persetujuan atas pernyataan perang, pengangkatan duta maupun pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan dan penggunaan uang negara. C.
Hak-hak anggota DPR adalah: 1. Hak interpelasi, yaitu hak mengajukan pertanyaan kepada presiden atau meminta penjelasan kepada presiden tentang suatu kebijakan pemerintah. 2. Hak angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai sesuatu hal. 3. Hak menyatakan pendapat, pasal 20A ayat 2. 4. Hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah. 5. Hak budget, yaitu hak untuk menentukan anggaran belanja negara. 6. Hak amandemen, yaitu hak untuk mengadakan perubahan terhadap suatu rancangan undang-undang. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. A. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung atau MA. A. Mahkamah Agung merupakan negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. MA membawahi peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan: 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan Presiden. 7. Komisi Yudisia atau KY. A. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Pasal 24D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, perilaku hakim. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. A. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. B.
DPD merupakan wakil-wakil provinsi. C. Anggota DPD berdomisili di daerah pilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. D. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini.